Ya, bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam hari ini kita dari Kelurahan Ketinggi. Malam ini kita akan belajar bersama berkenaan dengan buku set, yang mana buku set itu merupakan tool yang menarik untuk kita pelajari karena ada beberapa yang bisa kita manfaatkan. Di samping itu gratis, juga mudah dipelajari sehingga bisa kita manfaatkan untuk pelajaran di sekolah. Baik Bapak Ibu, kegiatan malam ini akan dipandu oleh Pak Socip moderator, kemudian pemateri Idris Sodikin dari SMA Negeri 1 Bantaran Kabupaten Borobudur. Terus kemudian Pak Socip sendiri dari SMP Padang Kabupaten Lumajang, dan saya Samsul Mudin dari SMA Setia Kota Bogor. Bapak Ibu guru hebat di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia, marilah kita ikuti secara seksama pada kegiatan hari ini sehingga apa yang kita harapkan dari kegiatan ini bisa kita manfaatkan untuk kepada murid-murid kita yang ada di lembaga masing-masing. Demi menyikat waktu, kegiatan ini saya serahkan kepada moderator untuk dipandu sebelumnya. Pada Pak Socip, waktu kami persilakan. Monggo Pak Socip. Oke, terima kasih Pak Samsul Muin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Fikon Keluarga Jatim yang luar biasa. Alhamdulillah. Saat ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang keren kita, yaitu Bapak Ali Idris dari SMA Buntaran. Bapak Ibu yang luar biasa. Bantaran Pak ya. Pada materi kali ini Pak Ali Idris akan menjelaskan mengenai Google Site. Nah, Google Site itu apa sih? Google Site itu merupakan suatu website sederhana yang disediakan oleh Google dan itu bisa diakses secara gratis. Dan itu tentunya sangat membantu Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran. Bagaimana sih Google Site seperti Google Site? Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara menggunakan dan fitur-fiturnya seperti apa? Nanti akan disampaikan oleh Pak Ali Idris, dikupas tuntas, tas kalau perlu. Terus Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, seperti kebiasaan kita, adab kita, kalau ada hal yang ditanyakan, jika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, silakan Bapak Ibu bisa angkat tangan atau resen, nanti tombol ini akan saya nyalakan. Atau jika Bapak Ibu malu bertanya, nah, silakan Bapak Ibu tulislah pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Bapak Ibu, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sekarang waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Ali Idris untuk menyampaikannya. Monggo Pak Ali Idris. Terima kasih Pak Sohif, Pak Samsul Muin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Malam ini kita akan belajar bersama mengenai Google Site, terutama yang akan kita gunakan, yang bisa dapat kita gunakan dalam pembelajaran. Oke, sebentar saya coba share screen dulu. Ya. Nah, sudah tampil Pak Sohif nggih? Terlihat Pak Sohif? Halo? Sudah Pak, sudah tampil. Alhamdulillah. Oke. Oke. Nah, tampilan dari yang pertama, apa sih Google Site itu? Bagaimana kita mengaksesnya? Saya kira mudah saja, Bapak Ibu. Kita kalau ini sudah ini di slide ini menunjukkan tampilan awalnya ya. Nah, untuk caranya ini kita bisa buka di
di Google Drive. Sama ini ya. Nah, ini dari menu new ini ya, untuk membuka Google Site yang baru. Ini aksesnya agak lama ini sebenarnya. Oke, kita sambil nunggu, kita ini dulu. Nah, kita lanjut dulu aja. Nah, nanti ini kita belajar di menu bagian, ada menu bagian atas, ada menu bagian samping pada Google Site. Oke, sebentar. Nah, ini di menu bagian atas ini ada Site Home. Ini kebetulan saya pakai bahasa Inggris ya. Nah, Site Home. Kemudian ini adalah nama dokumen site-nya. Kemudian di sini untuk undo. Kemudian ini untuk redo. Kemudian ini untuk preview. Preview hasil pekerjaan kita, site kita. Kemudian tanda ini untuk copy publish site link atau link situs yang akan kita bagikan. Kemudian di sini, ini gambarnya orang sama tanda plus, ini adalah share with others ya. Nah, ini fungsinya untuk apakah itu nanti kita akan membuat ini bisa dilihat sendiri atau bisa di-share dengan orang lain. Nah, ini kebetulan saya pakai link very. Nah, ini sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Nah, ada pilihan-pilihan, nanti bisa dicoba oleh Bapak Ibu. Ini ada draft, anyone with the link. Kemudian ada publish site dalam atau public. Nah, ini oke. Nanti bisa dicoba-coba untuk site-nya, settingnya maksud saya. Kemudian, nah ini ada juga untuk setting. Setting di sini ada untuk setting navigasi, kemudian brand image. Nah, termasuk untuk ngasih logo nanti bisa diupload di sini. Juga ada untuk favicon ya, favicon. Nah, ini logo yang di sebelah kiri atas biasanya. Nah, kemudian viewer tool. Kemudian ada custom URL. Nah, ini kalau misalnya mau websitenya mau diubah ke domain.com, nah ini nanti di sini. Oke, kemudian ada analitik dan banner announcement. Nah, ini kita akan nanti enggak kita bahas terlalu ini karena kita agak fokus ke ini dulu untuk membuat site ini. Nah, di menu yang selanjutnya titik 3 ini more. Maaf, ini tidak terlihat ini. Oke, udah. Ada version history, kemudian untuk fasilitas untuk duplikat site ya. Kemudian nah ini dan bisa dilihat ada report problem dan seterusnya. Nah, terus kemudian yang biru ini adalah untuk publish. Jadi ketika kita sudah desain Google Site-nya, kemudian kita pengen tampilkan secara online, kita bisa gunakan fitur ini, publish. Oke, nah ini kalau tanda panahnya kita klik, nah ini ada pilihan publish setting, kemudian termasuk unpublish. Jadi kalau misalnya mau di unpublish Google Site-nya bisa di sini. Kemudian di samping kanan ini adalah ada menu insert, kemudian ada pages, ada themes. Nah, jadi insert atau menyisipkan. Nah, ini ada bermacam-macam. Sebentar ya. Oke, bentar saya. Di slide selanjutnya mungkin bisa terlihat. Nah, jadi pada menu samping ini ada insert text box.
kemudian ada insert gambar, kemudian di sini ada embed. Nanti akan saya jelaskan apa itu embed. Kemudian di sini ada insert file pada drive Google Drive kita. Kemudian ada juga di bawahnya ada insert untuk layout. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam yang terlihat di sini. Kemudian di bawahnya lagi, nah ini ada beberapa menu collapsible text ya. Nanti kemudian ada table content, kemudian ada image carousel, ada button atau tombol, kemudian divider ini pemisah. Jadi nanti ini fungsinya sebagai pemisah untuk apa namanya, misalnya ada layout 1 antara layout 2, ini mau dikasih tanda pemisah, ini kita sisipkan ini nanti. Kemudian ada placeholder dan nah ini mungkin bisa dilihat ya. Ini termasuk menginsert YouTube, kalender, map, docs, kemudian slide, sheet, form, serta chart atau grafik. Oke, ini untuk menu insert pada menu samping. Kemudian selain insert ada menu pages ya, pages. Nah, pages ini menunjukkan halamannya. Misalnya kita apa namanya? Ini contoh struktur halaman. Contoh struktur halaman yang ada. Misalnya ada home, ada page 1, kemudian ada subpage dan seterusnya. Kemudian pada menu selanjutnya adalah theme atau tema ya. Ini nanti ini tema website yang akan kita pilih ya. Ada yang default yang dikasih dari Google, ini ada simple, Aristotle, diplomat, vision, level, dan impression. Nah ini nanti ini pengenalan dulu, kita akan praktek setelah ini. Kemudian, nah ini misalnya kita punya, ini adalah contoh Google Site pembelajaran. Saya buka dulu. Google Site pembelajaran. Ya, sebentar. Pak Sohif, suara saya cukup jelas nggak? Halo? Saya nungguin. Jelas ya? Ini Jelas sekali, Pak. Jelas sekali. Alhamdulillah. Ini kebetulan agak lama ini nunggu untuk membuka ini ya. Padahal tadi sudah dibuka. Oke, mungkin sampai apa namanya? Oke, sudah mulai terbuka. Nah, ini adalah contoh Google Site fisika pada mapel fisika kelas 12 semester ganjil. Ya, ini masih muter ya, belum terbuka semua. Bentar. Nah, ini covernya Bapak Ibu. Sengaja saya di covernya saya kasih full. Nah, ini nanti settingnya di sini di header type ini. Oke, ini udah tampil gambarnya. Nah, ini kalau kita pilih cover, ini nanti gambarnya full satu halaman. Kemudian kita coba kalau layer ke banner. Nah, ini masih ada ruang kosong di bawahnya sedikit. Kemudian kalau banner dia akan lebih kecil lagi nanti. Ya, saya ini udah belum ya. Saya ulang lagi. Oh, udah. Kemudian kalau title only, nah nanti cuman begini saja. Jadi kita bisa pilih type settingannya untuk halamannya mau pakai di antara pilihan ini cover, layers banner atau title only. Oke, saya kembalikan lagi. Kemudian kalau misalnya kita mau ganti gambar, kita bisa pilih di sini. Kelihatan nggak Pak Sokip ya? Ini kayaknya agak ke bawah. Saya tarik ke atas dikit. Oke. Nah, ini change image.
Ini kebetulan pakai bahasa Inggris. Ya, ganti gambar. Nah, pilihannya kok ada di bawah. Saya bentar. Saya pakai yang ini aja deh, header tab-nya yang agak kecil. Oke. Ini kalau mau ganti gambar di sini. Ada dua pilihan, kita bisa upload gambar atau select image ya, kita pilih gambar yang disediakan. Nah, ini ada galerinya juga. Misalnya kita mau ubah nih ya. Kita ubah yang ada gambar laptop ini, kita klik select gitu aja. Nah, ada ini untuk mengganti tampilan gambar header. Kemudian kita ini agak mengganggu ya. Nah, kita coba lihat di bagian pages. Nah, di sini kita pada posisi home. Nah, sekarang kita coba di posisi ini rangkaian arus searah ini. Halaman rangkaian arus searah. Nah, ini kebetulan sudah contoh ya. Nah, ini header type-nya saya kasih tulisan rangkaian arus searah. Kemudian di sini sudah saya kasih insert text box, isinya kompetensi dasar baik 3.1 maupun 4.1. Kemudian di bawahnya saya tambahkan tombol. Tombol ini fungsinya nanti kalau diklik akan lari ke halaman lain. Misalnya materi, dia akan lari ke halaman materi. Kemudian ini tugas. Kemudian ini assessment. Jadi kalau misalnya mau satu halaman juga boleh, nggak usah pakai tombol, langsung materinya jadi satu, di satu halaman juga boleh. Jadi nanti kreativitasnya terserah Bapak Ibu nggih. Oke. Nah, ini kebetulan saya buat di setelah halaman ini ada sub halaman lagi atau sub page. Nah, di sini ada halaman materi. Ada halaman materi. Nah, di dalam halaman materi itu mungkin kita bisa sisipkan. Nah, ini Mas ya. Nah, ini contoh misalnya kita insert dari materi dari file bentuknya docs ya. Nah, ini ada materi 1, materi 2, materi 3. Kemudian kalau misalnya ada juga ini yang ini bentuknya embed ini ya, bentuknya embed. Nah, ini filenya kebetulan yang ini adalah PDF, ini sengaja saya embed. Ya, fungsinya kalau misalnya kita pakai fasilitas embed ini ya, ini orang nggak bisa nggak bisa download, nggak bisa, cuman bisa lihat, bisa scroll. Nanti coba ya kita lihat previewnya. Masih belum selesai loadingnya kayaknya. Nah, sebentar, masih proses. tes selesai. Sebentar Bapak Ibu, ini saya stop sharing dulu sebentar. Agak kesulitan sama tombolnya. Oke.
Saya tampilkan Google Site. Oh, ketutup tadi. Oke, sambil saya coba buka lagi tadi ke tutup. Share screen. Ya, Pak Sohif, Assalamualaikum. Pak Sohif, Pak Muin. Nggih. Share screen-nya bisa terlihat nggih? Ya, Pak Ali. Masih proses, Pak. Oke. Masih proses ya. Iya, masih share konten, masih ada tulisan share konten. Iya, kebetulan speed-nya loading-nya agak lambat ini. Ini proses. Ya, Pak. Jadi intinya Bapak Ibu di halaman ini kita bisa insert berbagai macam file, baik bentuknya docs, kemudian PDF, sheet maupun Excel, ya, atau spreadsheet. Nah, pilihannya kalau pengen bisa di-download orang lain, itu kita ini aja langsung enggak pakai fasilitas embed. Kalau pakai fasilitas embed itu nanti hanya tampil saja tapi enggak bisa di-download, hanya bisa dilihat. Nah, oke. Ini saya kasih preview lagi. Oops. Ya, maaf Bapak Ibu, loadingnya agak lambat ini. Oke, kalau ada gambar seperti ini berarti file ini bisa dibuka di tab lain ya. Jadi nah kalau seperti ini biasanya bisa di-download. Ya. Oke, nah ini kalau ini bisa di-download. Ini bentuknya kebetulan PDF. Oke. Ini bisa kita lihat, ini ada tanda downloadnya. Kita kembali lagi ke Google Site tadi. Putih semua ini. Oke, nah kemudian kita masuk di sini ada sub halaman juga tugas. Nah ini juga sama ya, di sini kita tugas ya. Nah ini saya kasih contoh kecil aja, jadi ini bentuknya text box aja, ini hanya teks. Nanti bisa bentuknya bisa ditambah yang lain, misalnya file yang ditampilkan. Kemudian ini bergantung kreativitas Bapak Ibu. Kemudian ini ada bagian assessment atau ulangan harian. Nah ini run assessment KD 3.1. Saya linkkan dengan Google Form. Jadi siswa nanti bisa mengerjakan di sini. Oke. Nah terus kemudian di bawahnya ini ada saya kasih tambahan respon. Jadi siswa bisa melihat respon kalau misalnya sudah ngisi assessment ini, menjawab soalnya. Nah ini kemudian bisa lihat responnya. Nah ini karena sifatnya statis ya untuk Google Site ini, jadi perlu setelah ngisi Google Form-nya, kemudian kita refresh atau kita reload. Nah biasanya
pengalaman saya tergantung ini ya, tergantung internet kecepatan internetnya. Nah ini butuh waktu, kadang-kadang ada semacam jeda. Jadi tidak langsung setelah di-reload kok enggak belum tampil, karena ada butuh jeda dari untuk tampil di sini. Kalau maksud saya di respon yang ada di Google Set ini. Kalau misalnya mau dicek, biasanya tadi saya coba misalnya di sini belum tampil, tapi di respon sudah ada. Di respon yang file asli di Google Form-nya sudah ada. Oke, nah ini kalau dilihat di sini ada tab selanjutnya. Ini saya buat struktur yang sama, materi, tugas, asesmen, mirip seperti di Google Classroom. Ya, jadi intinya materi, tugas, asesmen, atau tugas kuis. Bisa nanti ditambahkan halaman misalnya administrasi guru di tiap-tiap bab, atau dijadikan satu di bawah sini, administrasi guru ini nanti isinya RPP ya, atau silabus. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Jadi sebenarnya sederhana membuat Google Set ini. Kita kalau bisa pertama kita punya gambaran dulu, kita mau bikin apa sih ya, kemudian kita buat struktur atau site map ya. Jadi misalnya ada home, kemudian ada ini kalau contohnya ya, strukturnya ada bab 1, kemudian di dalamnya ada sub halaman, kemudian ini bab 2 juga sama, ada sub halaman juga. Oke, sampai sini saya harap bisa dipahami. Setelah ini kita lanjut ke praktek untuk membuat dari awal. Gimana Pak Sohib? Bisa Pak Sohib? Lanjut aja langsung Pak. Nanti hal yang tidak dipahami ditanyakan pada sesi tanya jawab saja. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita coba buka baru. Kita klik new. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau misalnya koneksi internetnya kurang cepat. Nah ini kebetulan alhamdulillah ini agak cepat nih. Nah kita klik Google Sheet dan kita buat, misalnya kita buat baru. Ya, nah ini masing. Ya, belum sudah saya tidak. Oke, kita akan membuat Google Sheet pembelajaran yang mirip dengan ini fisik 12, ini fisika 12 ganjil. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu. Nah, ini masih mutar-mutar ini ya. Oke, alhamdulillah. Nah ini ya, kita kasih nama, misalnya fisika kelas 11 semester ganjil. Oke, kemudian gambarnya kita bentuk yang cover aja deh ya, biar kemudian gambarnya kita ganti yang menarik. Tanpa di bawah ini. Change image, kita pilih aja yang ada. Bisa upload sebenarnya Bapak Ibu kalau punya gambar khusus ya. Nah, misalnya kita pilih ini. Oke. Kemudian kita langsung ke tem sini. Kita mau pilih
kita mau lihat ini temanya apa ya. Sebentar. Oke. Ini kalau ini kebetulan yang kita pilih simple, terlihat di sini ada font style-nya di bawahnya. Kalau kita ganti, bisa kita ganti ini apa namanya, warna dasarnya ya. Atau kita bisa pilih Aristotle. Nah ini nanti tulisannya seperti ini. Kemudian kalau diplomat, oke seperti ini. Vision. Oke, kemudian level atau kemudian impression. Misalnya kita pilih yang terakhir ini impression. Kemudian oke, ini belum kita namai ya setnya ya. Misalnya fisika 11 ganjil. Oke. Kemudian sudah kita kasih nama. Kemudian kita langsung ke pages. Kita akan membuat halaman baru. Nah ini kita pilih yang di bawah ini, new page. Ada bawah ini ada tanda plus. Kalau di atasnya ini new link, link baru. Kita pilih ini dulu aja ya. Kita buat halaman untuk membuat halaman baru. Kita namai kelas 11 semester ganjil. Itu bab pertama kalau nggak salah dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Oke, kalau udah kita klik done. Oke, nah di sini akan tampil di atas ini setelah home ada menu atau yang menunjukkan halaman dinamika rotasi dan kesetimbangan. Nah ini kita bisa setting, bisa kita taruh di samping atau di atas. Ya. Nah ini kalau mau di atas ini pilih top, kalau misalnya mau taruh di samping kita pilih side. Jadi nanti tampilnya di sini. Ya. Nah, jadi setelah home ada dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Oke. Nah, kemudian di bawahnya bab yang pertama ini kita tambahkan sub halaman atau sub page. Maka kita pilih add sub page. Ya, kita pilih misalnya seperti tadi ada materi. Kemudian kita tambahkan lagi sub page-nya materi tugas ya. Tugas. Kemudian ada lagi itu ulangan harian atau assessment. Assessment. Nah, jadi ini untuk bab yang pertama. Nah, kita lihat ini full ya, assessment. Nah, ini header type-nya kita ganti. Oh, ternyata cover, kita bikin banner aja ya. Oke. Kemudian ini juga nanti header type-nya kita pilih, ini saya pilih banner. Supaya nanti saya bisa naruh atau menginsert di bawah tulisan ini. Oke. Nah, materi. Nah, kemudian setelah kita membuat tempatnya, halamannya, kita bisa menginsert ya, menginsert misalnya kita klik dulu, misalnya materi dalam bentuk teks ya. Nah, kemudian oke, ini kalau tulisannya kecil bisa kita ganti. Ini ada normal, ada pilihan mau pakai title, heading, atau subheading atau small. Nah, misalnya kita pilih title ya.
Kemudian di bawahnya kita akan tambahkan materi yang sudah kita simpan di drive. Ya, masih loading. Oke, sudah tampil. Saya taruh tadi di folder Gelora Jatim. Oke, ini udah mana tadi? Oke, ini udah ketemu. Oke. Nah, misal nggih Bapak Ibu, ini kebetulan saya untuk yang ini saya ambil dari materi satu ini, bentuk saya insertkan, ini filenya dalam bentuk docs. Oke. Nah, ini tampilnya besar ya, karena tadi kita kalau misalnya mau diperkecil juga bisa, ini kita bisa geser ya sesuai ukuran yang kita inginkan ya. Terus kemudian kita misalnya mau insert lagi materi kedua ya, sama caranya. Oh ya, sebentar, Gelora. Oh, keliru. Gelora Jatim, mana di foldernya tadi? Ups, kelewatan. Gelora Jatim. Oke, oh ini ya. Kita tambahkan misalnya ya bentuk yang kedua, atau kita misalnya kita pilih yang bentuk PDF, kita insert gitu aja ya. Ya, ini juga langsung tampil full. Ini oke, ini bisa kita atur atau bisa kita tarik sampai ke bawah untuk pengaturannya ya. Kita buat ini aja nih, satu kolom. Oh ya, ini di atasnya ternyata. Yap. Bentar, masih nunggu proses. Nah, kalau misalnya tadi maunya urutannya yang kita ubah, misalnya ini harusnya di bawahnya, di bawah ini materi yang teks ini, yang docs, kita bisa tarik aja. Nah, ini sampai muncul tanda seperti ini, 4 arah mata angin. Kita geser, nah ini sampai ada tanda biru di bawahnya. Yang pertama tadi yang docs. Oke, ini sudah pindah. Kemudian kalau misalnya mau nambahkan materi bentuknya video pembelajaran, misal kita bisa, misalnya ada di drive, kita bisa sama seperti caranya seperti tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita klik drive, kemudian kita cari filenya, kita klik insert gitu aja. Kalau misalnya ada di YouTube, nah oke, misalnya ada di YouTube, kita klik YouTube. Oke, misalnya materinya tadi dinamika rotasi, dinamika rotasi. Nah, kita search, kemudian kita pilih, misalnya oh ini, kita pilih yang ini, kita klik, kemudian kita klik select ya. Maka di sini akan tampil
yang video, untuk video. Kita taruh di tengah misalnya ya, kita geser. Kemudian oh ini belum ada tulisannya, belum ada tulisan. Kita mau kasih video pembelajaran. Tadi di awal kita sudah bikin text box ya. Jadi ada, kalau misalnya sudah bikin, kita bisa copy aja duplikat atau klik dari sini juga, klik dari sini nanti biar. Nah ini kita ngetik lagi juga bisa. Kalau mau taruh di atasnya kita geser aja. Nah, sampai di atasnya video ini kita klik, kita tulis misalnya video pembelajaran. Kemudian kita pilih oh ini title, biar jenis teksnya apa, jenis fontnya ya, tulisannya. Nah, atau bisa juga kita tinggal duplikat aja dari yang sebelumnya misalnya. Nah ini kita klik aja, terus kita tarik, kita tulis misalnya tadi sama ya, video pembelajaran. Oke, kita geser lagi ya, geser lagi, taruh di sini ya. Nah, oke. Nah ini karena ada dua, kita bisa jadi Bapak Ibu bisa dengan cara insert langsung text box di sini atau duplikat yang sudah ada. Ini kita hapus karena ada dua. Nah, semudah itu Bapak Ibu untuk menginsert konten pada Google Site. Nah, kemudian kita beralih ke halaman pages lagi. Misalnya ini udah selesai, materinya udah cukup ini aja dah, ya isinya, kontennya ya. Kita kembali ke tugas. Sama caranya, ya ini kan masih kosong. Misalnya kita, sama caranya nanti bisa kita insert bentuknya teks, atau gambar, atau dari file dari drive, atau atau misalnya ada video dari YouTube juga bisa. Nah, misalnya perlu insert map atau peta juga dari sini juga ada, atau kalender. Atau dari misalnya di sini ada juga docs. Kita coba insert docs. Nah, ini gimana ini ya. Nah, kita tunggu ya. Oke. Nah, ini akan menampilkan file jenis docs ya yang ada di drive kita. Jadi kalau sudah tahu bentuknya docs, tidak usah lewat yang atas tadi drive, mungkin bisa dari sini ya. Misalnya tugas ya. Tugas ini kebetulan saya tidak menyiapkan ini untuk atau saya ambil ini aja dah. Tugas ini ada file tugas ya. Tugas fisika. Kita insert, tampil di sini. Nah itu kemudian kita bisa juga beralih ke assessment. Tadi assessment bentuknya Google Form ya. Nah jadi kita insert aja, kita cari yang bentuknya form ya. Kita cari bentuknya form. Ya. Assalamualaikum ya, sambil nunggu. Assalamualaikum Muhammad. Ya. Sih. Ya, alhamdulillah sudah tampil. Nah, ini kita pilih assessment. Sebentar, ini tampil, kita enggak kelihatan ini tulisannya terbatas. Kita bisa klik ini bentuknya ya. Bentuknya kita pengen ditampilkan dalam bentuk list aja. Assessment tadi ini ya, kelas 11 KD 3.1. Oh ini ada. Kita insert ya.
Nah, ini letaknya agak di kiri, kita bisa geser ke tengah. Oke. Kemudian kurang besar, kita tarik aja ya, kita tarik. Mana ini? Kita cari. Ini titiknya. Ya. Ya, kita nunggu proses. Oh. Ya. Nah, tenang Bapak Ibu. Ini dia bisa mengatur sampai batasnya. Kita tarik misalnya di sini, gitu. Ups, lepas ya. 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 Oke. Oke, sudah. Nah, ini ternyata terlalu panjang misalnya. Kita tarik aja ke atas. Kalau misalnya ininya ke bawahnya terlalu panjang. Ups. Oke, sebentar. Oke, kita klik lagi, kita tarik. Pas lagi. Oke, udah habis. Oh, nggak bisa. Ya, mungkin sebentar. Apa ini? Atas screen. Ya. Oh ya, masih tetap ya. Oke. Nggak apa-apa, kita biarin dulu aja deh. Ini apa namanya? Biar enggak kita menghemat waktu. Ini, oh bisa. Bisa ternyata. Oke, nanti aja kita lanjutkan. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalnya kita mau nambahkan supaya tampil responnya tadi, misalnya sudah mengerjakan, siswa biar langsung tahu hasilnya dalam bentuk respon, list daftar siswa, skornya berapa. Nah, kita cari dulu file dari ini. Kita publish aja dulu, okay? Sebentar, supaya ini bisa tampil. Nah, ini publish. Nah, ini namanya fisika X1 ganjil. Misalnya kita tambahi garis juga, supaya ada garis tulisannya juga bisa. Oke, kalau warnanya biru, ini berarti bisa kita gunakan nama ini. Nanti namanya view fisika X1 ganjil. Oke, kita publish. Oh, udah jam 8 ya. Oke, setelah kita publish, kalau sudah kita coba klik preview supaya bisa kita buka. Nah, ini nanti tampilannya nanti seperti ini. Untuk halaman assessment. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kita mau buka formnya. Kita menuju formnya karena kita mau menampilkan respon. Oke. Kemudian saya masuk ke edit. Oke. Nah, ini kita klik responnya.
kita coba klik lagi. Oke. Nah, ini ternyata sudah ada 12 respon di sini. Kita buka ini file Excel-nya ya, atau spreadsheet-nya. Sebentar, ini masih loading ini. Nggak bisa, belum muncul gambar tangan. Oke, udah. Oke. Oke. Kita tunggu. Ya, sambil baca ini ya. Selamat ya, Allah saudara saya. Ya. Ya. Nah, oke. Nah, bagaimana untuk mencari embed-nya ya? Ini masih loading sebentar sampai ini selesai. Oke. Masih loading. Nah, oke. Masih working, belum hitam ini filenya. Oke, sudah. Nah, ini kita klik file. Ya. Kemudian ada pilihan publish to the web. Nah, masih proses. Publish dari, saya ulang lagi, dari file, kemudian pilih publish to the web. Kita ulang lagi aja ya. Oh, udah. Nah, ini ada, kemudian ada tampilan, ada pilihan, ada link, ada embed. Nah, kita yang butuhkan di embed ini, kita klik embednya. Kemudian kalau misalnya kita mau tampilkan seluruh worksheet yang ada di spreadsheet ini atau Excel ini ya. Nah, ini kita ya pilih entire document. Tapi kalau misalnya cuman worksheet ini aja ya, form respond, kita pilih form respond. Kemudian kita publish. Oke, kita klik OK. Nah, ini ada link yang bisa kita ada ini yang bisa kita copy ya. Ada teks yang kita copy, kemudian kita bawa ke assessment tadi, ke Google Sheet ya, Google Sheet halaman assessment. Oke, kita kembalikan ini supaya bisa edit. Oke, kemudian kita cari embed ya. Nah, kita pilih embed code ya. Tadi kita kopikan embed code-nya atau kode embed-nya. Nah, kemudian kita klik next. Nah, ini tampilannya ini ya enggak penuh ya. Ini nanti tampilan separuh, enggak penuh lah. Supaya penuh bagaimana? Kita kembali ke embed tadi. Sebentar saya perbesar aja ini supaya agak kelihatan. Saya ulang lagi. Kita copy. Oke. Kita tambahkan tulisan lebar atau width sama dengan 100%. Kemudian height atau tinggi sama dengan 100% juga. Persen. Dan kita akhiri tanda titik 2. Oke, kemudian kita klik next.
Nah, ini nanti tampilannya akan penuh. Oke, nah ini kita klik insert. Nah, ini tampil di bawah sini. Nah, kalau mau kita tarik penuh juga bisa ya. Biar kelihatan satu sampai selebar halaman. Samping. Ya. Nah, ini di sini nanti terlihat respon dari Google Form atau assessment yang yang ada di atasnya ya. Jadi di sini terlihat skornya si Uud, kemudian Abdurrahman ini 100, ada yang 50, ada yang 90 dan seterusnya. Terus kemudian ada jadi record yang ada di respon akan terlihat di sini. Oke, kita coba kita publish lagi. Supaya ini yang baru ini bisa terlihat. Publish, kita klik publish lagi. Oke. Kemudian kita coba ke home. Kita ambil linknya. Oke, kita kopikan kita mau lihat hasilnya. Nah, link ini yang akan kita bagikan ke siswa nanti untuk ke Google Sheet kita. Jadi ini tampilannya fisika 11 ganjil, ini bab 1 dinamika rotasi, di bawahnya ada materi. Halaman pertama materi, oke. Nah, ini ya, masih coding ya. Jadi di halaman tadi di materi ini akan menampilkan yang sudah kita isikan tadi. Kita scroll ke atas. Nah, masih belum ini ya. Belum tampak. Oke, sudah mulai tampak. Ya, ini. Oke. Kemudian kita mau lihat di bagian tugas. Ya, bagian tugas. Kita klik tugas. Oke. Mohon maaf karena koneksi internetnya agak lambat ini ya. Ya, oke. Nah ini bisa di-download Bapak Ibu, ada di pojok kanan atas ada tanda seperti ini, ya. Kalau seperti ini bisa di-download. Nah ini bisa di-download ya. Jadi kemudian kita klik coba assessment di bagian assessment. Oke, nah ini tampil sudah. Ini Google Form-nya. Nanti siswa bisa ngisikan di sini email, kelas, nama lengkap, terus token yang diberikan gurunya, ya sama. Kemudian kalau sudah kirim ya, jadi bisa dikerjakan melalui sini ya. Tadi ini ada ruang kosong karena tadi kita nah ini tampil ya, ini form responnya. Nah ini cuma bisa dilihat, tidak bisa di-download, tidak ada tandanya. Nah, kalau misalnya ada siswa saat ini kemudian mengerjakan terus kirim. Nah, kemudian ini kita reload. Insya Allah akan tampil di bawahnya sini. Itu dan seterusnya ya. Jadi ini contoh penggunaan embed. Tidak hanya di file Excel, di file bentuk docs juga bisa. Jadi intinya tadi menu file, kemudian cari publish to the web, kemudian pilih embed. Oke. Saya kira itu sekilas presentasi dari saya, Pak Sohif.
ini untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sohib. Nggih, terima kasih Pak Alitris. Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan secara langsung, monggo bisa raise hand ataupun menulis di kolom chat. Ini saya buka dulu dari Pak Sugi Dharma. Ya, silakan Pak Sugi, jika ada yang ditanyakan kepada Pak Alitris, mic-nya sudah saya buka. Halo Pak Sugi. Ibu Sugi Damayanti mungkin Pak Sohib. Bu Sugi ya. Ya. Gih. Bentar. Nih sampai saya ini ya sambil ngedit yang tadi ya supaya Gih. saya tarik. Ini ada pertanyaan Pak Ali. Nggih. Saya bacakan di kolom chat. Oh, siap. Bentar. Ini pertanyaan dari Bu Ida Mima, sama-sama dari Jawa Timur ini. Pak, jika kita buat ini gambar judul, tapi ukurannya berapa ya, biar pas dipasang? Monggo Pak Ali. Biar pas dipasang ya. Ya Bu, saya agak lupa juga ini. Nah, untuk ukurannya kita bisa search di ini ya, di Google. Header, kita klik aja. Misal ukuran gambar header. Nah, oke, sebentar ini tampilnya. Ukuran gambar header apa tadi, Google Site ya. Ya, saya tidak hafal Pak Sohib, kebetulan ini berapa ukurannya yang pas. Termasuk, ini ada ini sudah ya. 320 kali 100 Pak Sohib. Nah ini Bu Ida jawabannya 320 100 ya. Ukuran sebentar takut keliru. Kalau sebentar, takut keliru saya Pak Sohib. Ini saya yang ingat itu Google Form. Google Form itu ukurannya 4:1. Jadi 1600 banding 400 pixel. Nah, kalau yang apa namanya ini? Google Site mungkin hampir sama ya mungkin ya. Atau nanti bisa dicek lagi Bapak Ibu, mohon maaf saya nggak lupa ini ukurannya berapa. Oke, sambil saya bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Saif, ini sambil saya carikan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Nah, ini dari Yuliati. Apakah ini sama dengan Microsoft Suite ya Pak? Bener enggak? Ya ini kalau saya terang pakai Sway itu ini ya apa namanya pernah sekali, cuman belum menggunakan. Tapi kalau ini Pak Sohib, saya kira ini antara Microsoft sama Google ini kan bersaing ya. Jadi ada apa namanya, kalau Google Google ada Google Slide, di Microsoft ada itu namanya PowerPoint, atau kalau yang versi yang Office 360 itu ya. Jadi mungkin sama mungkin. Terus mohon maaf belum bisa menjawab yang ini sesuai karena saya belum praktek ya. Mungkin dari Pak Sohib pernah pakai Sway Pak Sohib? Pernah Pak, tapi di sini ada yang masternya MIP, Bu Ratna. Oh gitu ya. Ya mungkin dibantu dijawab nanti sama masternya. Tapi sepertinya tidak sama Pak. Kalau Sway itu punya PowerPoint. Moga Bu Ratna dibantu jawab. Iya. Oh iya Bu Ratna. Kalau Sway itu
itu untuk presentasi. Jadi Sway itu hampir sama dengan PowerPoint. Itu Poin, oh ya. Iya. Kalau site-nya belum ada, Bu. Beda, Pak. Belum ada. Beda ya. Oke. Selanjutnya, nih ada dari Mutiara Suci. Ada link untuk mendapatkan banyak gambar tentang pembelajaran. Linknya, Pak. Oke. Link untuk mendapatkan gambar pembelajaran. Saya kira sumbernya banyak, nggih. Bisa kita dari e-book atau mungkin dari buku sekolah elektronik. Terus kemudian kita cari search aja juga di internet dari beberapa, atau dari mungkin kalau yang gambar yang gratis dari FreePix mungkin Pak Saif ya. Kalau ya, jadi saya kira kita bisa cari di internet, di kita search aja gambar yang sesuai, kita ketik kata kuncinya yang sesuai. Oke, gitu. Gimana? Selanjutnya bisa nanti di searching di Google, Pak ya. Ya, intinya bisa kita nyari di searching di Google. Siap. Dari Bu Amria, apakah bisa menampilkan hasil ulangan siswa dalam bentuk form biar siswa bisa langsung melihat hasilnya? Dalam bentuk form atau respon. Kalau ini kita tampilkan dalam bentuk respon, kita sudah praktekkan. Ya. Jadi bisa. Jadi misalnya siswa sudah ngisi Google Form, kita bisa tampilkan dalam bentuk respon seperti ini, Bapak Ibu. Respon di spreadsheet-nya, form responnya bisa kita tampilkan. Nah, jadi ketika siswa sudah kirim jawaban, nah ini nanti di Google Sheet ini kita reload aja. Ya, biasanya butuh beberapa waktu ya, ada jedanya. Jadi untuk mengambil respon yang baru di Google Sheet ini, menampilkan respon yang baru. Itu menurut pengalaman saya, Pak, saya bisa. Selanjutnya pertanyaan langsung dicoba dari Hermansyah, Bapak. Halo, Pak Hermansyah atau Bu Hermansyah? Ini sudah saya nyalakan kalau ditanyakan secara langsung. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, saya Hermansyah dari Kaltara. Salam kenal, Pak. Luar biasa. Salam kenal, Pak Hermansyah. Ini yang saya mau tanyakan tadi contoh awal itu ada fitur tombol yang klik yang bisa dilingkan ke materi. Oh iya, oke. Oke. Ini itu bisa. Terima kasih, Pak. Jadi kita praktekkan, Pak. Saya lupa juga ini apa namanya. Oke, kita coba praktekkan. Jadi ke misalnya kita ditaruh di awal bab. Nah, ini kita header type-nya kita pilih benar. Oke, sudah. Kita insert tombol atau button. Nah, kita kasih nama, misalnya materi. Kemudian linknya. Nah, ini muncul mau kemana linknya. Misalnya ke materi juga. Karena namanya materi, linknya ke materi. Kemudian kita klik insert. Oke, nah ini sudah tampil buttonnya. Kemudian kita mau buat lagi. Bisa juga kita copy dari sini. Ya, copy. Nah, terus kemudian kita taruh geser di tengah sini juga bisa. Kita ganti namanya. Misalnya yang kedua adalah tugas. Kemudian linknya kita arahkan ke halaman tugas. Bentar. Oke.
tugas. Update. Oke. Kemudian tadi masih tersisa satu, kita pakai cara biasa ya. Coba kita pakai cara biasa lagi. Kita ulang pakai cara biasa. Button mana buttonnya? Oke, ini button assessment. Dan kita arahkan linknya ke assessment. Kita scroll ini, ya, scroll. Oke, kemudian kita klik insert. Kita tarik garis, atau kita atur supaya rapi. Oke. Nah ini, atau kalau misalnya kurang besar, kurang panjang, kita bisa tarik. Ini juga. Kecil lagi. Tarik. Ya, sebentar. Ya, kecil lagi. Pas sudah. Ini sudah tengah kan? Ya. Nah, ini kita bisa coba. Kita preview. Ini posisinya masih belum publish, Bapak Ibu. Kita coba dulu materi. Ya, harusnya lari ke halaman materi. Oke. Kita balik lagi ke awal, kemudian kita klik tugas, harusnya langsung menuju ke halaman tugas. Kemudian kita balik lagi, kita cek untuk yang assessment, harusnya langsung ke halaman assessment. Oke. Oke, demikian Pak Hermansyah. Ini saya tambahkan keterangan. Kalau kita pengen ringkas supaya karena sudah ada ini tadi ada tombol di depan, kita mau supaya halaman ini tidak terlihat, kita bisa hide. Ya, kita bisa hide. Kita lihat nanti efeknya bagaimana. Kita hide. Kita publish. Kita publish ya. Ya, kita klik lagi publish. Oke. Klik view. Reviewnya ya. Nah, ini di sini tidak tampil lagi halaman materi tugas sama asesmen tadi. Nah, bagaimana cara, apakah hilang halaman tadi? Enggak, karena kita masih bisa akses. Ya. Oke, ini langsung ke halaman materi. Jadi nanti monggo kreasi Bapak Ibu, mungkin mau jadikan satu halaman aja bisa. Satu tulisan besar, satu halaman, kemudian semuanya berisi link ke halaman, disembunyikan. Ini ya ada halamannya, cuman di navigasinya tidak lihat. Oke, begitu Pak Sohif, ya semoga bisa dipahami. Terus ini ada pertanyaan dari koncat Pak, dari Bilyadi. Untuk token di Google Chat apakah bisa diubah-ubah?
Oh, token yang tadi itu di Google Form, Pak, saya bikinnya. Jadi ya bisa diubah. Bisa diubah. Ngubahnya dari Google Form aja. Itu Pak Sohib. Selanjutnya masih di kolom chat. Asal dari Pak Muhammad Amin Asyantoro. Assalamualaikum Pak Litris, materinya sangat menarik. Saya ada beberapa pertanyaan. Bisakah di-share materi atau mungkin modul langkah-langkah membuat bahan pembelajaran dengan Google? Oh iya, bisa. Modulnya. Pak Ini Muhammad Amin. Nggih. Saya buka yang Google Site satunya Pak Sohib ya, yang tadi yang awal. Di situ sudah ada mana dan sebentar ini saya agak kerepotan dengan tombol di atas ini. Tombol dari sharing, saya stop sharing dulu. Google Site. Ya, sebentar saya sharing lagi. Ya. Oke. Sudah tampil Pak Sohib? Oh, belum ya? Share-nya belum? Oh, masih proses? Yeah. Jadi saya untuk acara ini membuat Google Site khusus. Jadi di sini sudah ada ada materi. Kemudian ada link. Yang ini yang bawah ini adalah yang bisa di-download. Jadi ada link materi yang bisa di-download. Nanti saya juga sebentar lagi saya kasih juga link ini ya. Apa namanya? Bentar. Tadi mana tadi ya? Tombol ini. Saya kirim habis ini di kolom chat nggih Pak Sohib untuk ininya. Atau yang apa di Google Site sebentar ini. Bisa oleh teman-teman panitia Pak. Iya. Ini saya agak kesulitan tombol. Nah, ini sudah. Jadi pertanyaan langsung Pak ya. Pertanyaan langsung dari monggo. Sweet Kirara, ya Pak. Silakan Sweet Kirara ini. Kalau ditanyakan. Oh, respon. Bu Siti Prihatin, monggo kalau ditanyakan, mic saya buka. Bu Siti Prihatin. Bapak matur nuwun, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ini masih gaptek tapi tidak apa-apa mulai belajar. Yang ingin saya tanyakan, apakah Google Site ini ada persamaannya dengan Google Classroom? Bolehkah keduanya dipakai secara bersamaan? Kemudian apakah Google Site ini bisa saya download untuk bisa saya cetak? Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Ali. Jadi sebenarnya prinsipnya beda dengan Google Classroom. Kalau di Google Classroom ada fasilitas forum ya. Nah, ini saya kalau yang di Google Site ini saya masih belum menemukan untuk forum. Tapi bisa kita gunakan bersamaan. Jadi bisa kita nanti kita bisa gunakan Google Classroom karena kalau Google Classroom sudah ada apa namanya di tugasnya ada link pengumpulan tugas juga. Nah kalau di sini kita sebenarnya bisa bikin link pengumpulan tugas dengan Google Form. Jadi dengan fasilitas Google Form kita misalnya di kolom halaman tugas kita tambahkan link pengumpulan tugas melalui Google Form juga bisa. Jadi
Nah, ini misalnya di sini, ini tadi kan hanya bentuknya teks aja. Nah, di bawah teks ini nanti, di bawah teks tugas ini kita bisa tambahkan link pengumpulan tugas. Jadi prinsipnya beda sebenarnya, cuman mirip. Jadi kita buat, kalau Google Google Site ini bentuknya website, Ibu. Ya, jadi seperti website pada umumnya. Jadi sifatnya ada apa ya? Ini kita bisa desain materi, kemudian tugas, kemudian kita susun sehingga siswa bisa akses kapanpun. Nah, kalau Google Classroom ini termasuk LMS ya, Learning Management System. Jadi memang bentuknya khusus untuk classroom. Di situ ada fasilitas materi, tugas, ya hampir sama. Prinsipnya hampir sama, bisa digunakan bersamaan intinya. Gitu Pak Sohib, jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari ini siapa ini? Misalnya Arab ini enggak bisa. Monggo. Silakan Pak yang mau bertanya nih, mic-nya saya nyalakan, yang namanya pakai huruf Arab ini. Halo. Stop. Monggo. Respon. Pertanyaan langsung Bu Fauzia, coba. Monggo Bu Fauzia. Halo Bu Fauzia. Masih no respon juga. Beralih ke kolom chat. Pak Ali ya. Ya, saya juga mau ngirim sesuatu di kolom chat. Oh, sudah ya. Set pembelajaran sudah. Oh, masih belum ada yang bertanya di kolom chat ini. Oh, Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya secara langsung, silakan bisa raise hand, angkat tangan, atau menulis kolom chat. Baik. Jadi, bentar saya carikan akses untuk materinya. Di kolom chat itu bisa akses materi yang pada malam ini, webinar malam ini. Ini juga saya carikan yang dari linknya langsung dari Google Drive. Pak Sohib sambil nunggu pertanyaan, mungkin Pak Sohib punya gambaran seperti membuat model seperti apa dari karena saya sendiri tidak pernah menggunakan Google Site ya Pak. Jadi saya juga mungkin kita kan sudah pernah pakai ini nggih, yang pembelajaran. Ini ada yang mau bertanya Pak secara monggo. Monggo Bu Asrida, mic-nya saya nyalakan. Ada pernah kiringan nak yang nuna kedai. Oh ini belum ini nanti ya. Oh. Iya, tapi dia upah sedih sama aku bosan. Halo Bu Asrida. Halo Bu Asrida. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Iya. Silakan Bu Asrida. Halo Bu Asrida, ada yang mau ditanyakan? Enggak itu. Ya, memang tuh. Sebentar. Ini keluar sendiri ya. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, silakan mengangkat tangan, atau kalau malu-malu bisa menuliskan di kolom chat. Kira-kira apa kelebihannya dari Google Site ini Pak ya? Menurut Pak Alidris dibandingkan lain? Terus kalau buat saya Pak Sohib, ini saya mencoba mengarsip dokumen online ya. Misalnya RPP, kemudian ininya administrasi pembelajaran, termasuk mungkin buku kerja. Saya pernah juga buat yang ini Google Site buku kerja. Jadi kalau kita ngarsip di Google Drive, ini kan hanya file-file aja yang kita
kita masukkan. Nah, Google Sheet ini saya gunakan untuk menampilkan. Jadi menampilkan saya buat apa namanya, isi dari arsip yang saya masukkan di Google Drive. Jadi misalnya tentang buku kerja, saya bikin folder buku kerja khusus. Coba kita cari nih. Saya pernah juga buat untuk buku kerja. Nah ini. Nah ini jadi untuk pribadi terus terang saya lebih suka Google Sheet ini supaya bisa kita lihat langsung file yang sudah ada, yang sudah saya masukkan. Misalnya dari bagian A, bagian B, bagian C. Terus kemudian bagian D bisa saya lihat, ternyata belum ada. Berarti saya harus bikin atau saya arsipkan lagi. Kemudian ya ini masih loading ya. Masih loading. Oke, nah ini udah tampil. Kita preview aja langsung. Kita preview. Jadi selain untuk pembelajaran dengan siswa, saya gunakan untuk pengarsipan. Nah ini, misalnya dari buku kerja 1 ini isinya apa saja ya. Bisa terlihat di sini. Kemudian buku kerja 2, buku kerja 3, buku kerja 4. Kemudian, nah, misalnya kita lihat buku kerja 2, kode etik guru. Nah, ini. Jadi, ya, kemudian kalender pendidikan. Jadi, banyak sebenarnya bukan hanya untuk pembelajaran yang khusus pembelajaran dengan siswa maksud saya. Ini fungsi Google Sheet bisa kita manfaatkan. Jadi untuk administrasi juga bisa. Oke. Kemudian tadi ada pertanyaan saya baru ingat. Untuk ngopi bisa enggak? Untuk ngopi Google Sheet yang dibuat, ya bisa. Jadi kita bisa gunakan fasilitas ini di sini, Pak Sohib. Share with others ini. Jadi sama seperti prinsip di Google Form, ketika kita kolaboratornya kita dengan orang lain. Nah ini misalnya kita tambahkan Pak Sohib gitu ya. Nah nanti Pak Sohib bisa akses ke sini. Ya, bisa akses ke ini kebetulan Google Sheet saya yang fisika 11 ganjil ya. Bisa ke sini kemudian di copy. Terus diubah bentuknya misalnya disesuaikan. Oke. Itu ya tadi ada pertanyaan yang kelewatan tadi. Oke, jadi fungsinya banyak Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk administrasi guru ataupun untuk pembelajaran yang berkaitan dengan siswa. Gitu jawaban saya Pak Sohib. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi terkait Google Sheet. Monggo silakan mumpung ada narasumbernya. Ini setiap harus publish terus Pak ya. Setiap ada perubahan di Google Sheet harus publish Pak ya. Iya, harus publish. Jadi perubahannya supaya bisa bisa online, bisa ini kita publish. Karena sebelum dipublish itu masih bentuk draft Pak Sohib, tapi sudah tersave. Jangan khawatir hilang. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Ratna. Bisakah memasukkan materi dalam bentuk video? Bisa sekali. Ulang. Pertanyaan untuk Bu Ratna, videonya itu disimpan di Google Drive gitu ya. Bu Ratna, gimana? Atau dari YouTube? Langsung Bu Ratna, tanya langsung Bu Ratna, monggo. Pertanyaan saya tadi, apakah bisa
video yang kita punya, katakanlah kita sudah simpan di komputer itu dimasukkan ke situ, ataukah kita harus simpan dulu di drive atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi bisa kita misalnya ke materi sini nggih. Kita lihat bagian insert mana yang bisa kita nginsertkan video. Oke, kalau dari sini ya text, image, embed ini bisanya ya dari drive dari ya. Kemudian dari yang di bawah ada enggak yang langsung apa namanya video? Kebetulan kalau di sini kita lihat hanya YouTube ya. Jadi pilihannya dua, Bu Ratna. Kalau filenya ada di laptop harus kita upload dulu ke drive. Ya, kalau misalnya filenya ada di YouTube langsung kita klik tombol ini. Ya, terus kemudian kita mungkin kita ketik kata kuncinya atau kita ketik linknya sehingga sampai di video yang kita maksud. Itu jawaban saya. Nah, cukup jelas nggih? Atau perlu kita praktekkan lagi? Nah, praktek aja, Pak. Nah, tapi jelas. Boleh praktek. Oh, boleh praktek ya. Coba kita apa namanya? Klik drive. Ada nggak ya untuk video di sini? Saya nyimpan video nggak ya? Di drive. Video ada. Ya, ini masih nyari Bu Ratna ya. Ya, saya agak lupa di mana ya ada yang file video. Ya, intinya bisa Bu Ratna. Ini coba kita cari ya, yang bentuknya video ini. Ya. Kalau nyari satu-satu lewat foldernya, ini ada. Misal, nah kita masukkan ini aja dah, ya, yang terlihat pertama ini. Kemudian kita insert. Insert. Oke, nah ini tampil bisa Bu Ratna. Ya, ini. Nah, intinya bisa. Itu Bu Ratna cukup jelas nggih? Oke, sip Pak. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan langsung dari Bu Faiza. Coba saya nyalakan aja Bu Fausia. Ya, saya bisa kelihatan sebentar. Tadi mana ya chatnya? Oke, Bu Fausia coba aja langsung bertanya langsung. Andai ada diklat atau pelatihan lanjutan, ini baru dengar juga Pak, Google Set ini untuk kami guru yang gaptek. Wah, ini kayaknya ini nih, apa namanya, Pak Sohib mungkin ya, sebagai tim pengurus Gelora ini. Mungkin ada nanti bisa dibuat semacam pelatihan gitu ya. Oke, ini maksudnya. Mungkin akan kita agendakan Pak. Gimana Pak? Tunggu aja ya. Kita. Coba selanjutnya pertanyaan dari Bu Fausia, mungkin ada yang Oh ini maaf hanya lewat chat saja karena lagi dinabubuin bocah. Oke Bu, bukan apa. Tapi pertanyaan sederhana Pak. Tadi nilai plus dibandingkan dengan ini kalau saya yang bertanya seandainya ini kalau misalkan dijadikan APK ini bisa Pak ya? Oh bisa. Jadi ini kan sudah intinya sudah apa ya namanya website ya Google ya kita sebut Google Set karena ini adalah websitenya Google ya. Nah ini kita buat APK bentuk file APK. Nah ini terus terang saya pernah buat. Kita bisa pakai AppGeyser. Cuman kalau misalnya pakai AppGeyser, nah ini AppGeyser, ini
Di sini ada pilihan build up. Bentar, kita klik aja dah. Ya, intinya bisa Bapak Ibu. Jadi kita mau buat APK bisa. Mau kita kasih linknya langsung bisa. Karena ini sudah online. Ini yang online ya. Jadi pakai AppGeyser kita buat APK bisa, di APK-kan. Sehingga bisa diinstal di Android. Sambil menunggu proses ini ada pertanyaan. Oke, sambil nunggu ini ada pertanyaan Pak Arif Wahyono secara privat ini. Apakah ada kesamaannya dengan Edmodo pada Google Sites ini? Ya, intinya Edmodo Google Classroom itu kan LMS ya, Learning Management System. Kalau Google Sites ini beda. Google kalau kita bahasa ininya ya, kita bisa bahasakan aplikasi membuat website yang disediakan oleh Google. Sebenarnya kalau kita mau pakai aplikasi lain yang ada misalnya pakai WordPress, Joomla, dan mungkin ada Wix juga ya. Nah, cuman di beberapa ini ada beberapa itu kita perlu ini tahu HTML-nya juga ya. Saya kira ya kalau yang Google Sites ini ramah enggak perlu kita enggak perlu di-copy saja, apakah itu file spreadsheet atau Excel, video di dalam halaman Google Sites. Jadi beda antara Edmodo maupun dengan Google Sites karena platformnya sudah beda. Oke, kemudian ini udah tampil AppGeyser. AppGeyser ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada tulisannya Grade Up for Free ya. Ini mungkin cukup nggak waktunya ya? 248 ya. Ada nggak masalah itu ya. Nah, ini bisa nanti diklik aja Grade Up ya. Koneksi internetnya kurang cepat ini Pak Soeb. Tapi intinya bisa Pak ya. Kayak AppGeyser ini saya pernah Pak mengapk-kan bisa ya. Pakai ini AppGeyser salah satunya. Ini mungkin monggo Bapak Ibu barangkali yang mau ditanyakan lagi bisa angkat tangan atau reset atau mau berikan di kolom chat ada pertanyaan-pertanyaan. Ini tidak bisa dimodel seperti Google Classroom Pak ya. Jadi seperti ada chat antara siswa dengan gurunya misalkan di Google Classroom bisa Pak ya. Kalau di Google Classroom kan kita bisa memberikan info. Oh iya, untuk itu saya belum menemukan Pak Soeb. Kalau untuk ya kalau di Google Classroom ada forumnya itu ada chatnya. Mungkin kita bisa akali pakai Google Form itu Pak Soeb. Cuman ya tidak ya gitu setelah ngetik. Jadi yang pertanyaan tadi yang di Google sebentar. Kalau seandainya Jadi untuk ngechat kita ngetiknya di Google Form terus hasilnya tampilnya di respon. Cuman ya terus terang agak lama sebetulnya. Maksudnya karena kan perlu reload ya untuk tahu respon yang baru. Oke. Jadi kalau kita mau akali ada semacam chatnya mungkin seperti itu. Ya